Para ahli sejarah membagi manusia dari berbagai generasi, mulai daripada generasi zaman prasejarah, kemudian zaman pertanian, zaman industri, kemudian industri 4.0, dan hari ini menginjak kepada zaman society 5.0, zaman teknologi, zaman dimana generasi Z, yaitu generasi yang lahir sebelum 2010, dan generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 2011 sampai dengan sekarang. Ini zaman persaingan luar biasa, generasi teknologi, dimana nanti di generasi 5.0 orang kalau mau pesan tinggal cerita, tinggal bicara saja kepada AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan, maka paket itu akan datang dengan drone. Ada kulkas pintar, tinggal minta saja apa makanan terbaik untuk dirinya, kulkas itu akan menjawab. Itulah zaman 5.0. Apakah Indonesia siap dengan itu? Maka generasi unggul lah yang akan siap menghadapi itu, siap membawa Indonesia unggul di zaman itu, di mana Indonesia tahun 2030 ke depan akan kelebihan generasi Alpha dan generasi Z ini. 70%-nya adalah generasi produktif, sehingga ini kesempatan luar biasa. Harusnya Indonesia siap dengan menyiapkan generasi unggul. Setiap manusia hakikatnya adalah juara, karena dia sudah berhasil bersaing dari 120 juta sel sperma yang ditembakkan ke dalam rahim seorang ibu. Hanya satu yang berhasil. Siapa itu? Itulah manusia yang lahir ke dunia itu. Jadi manusia sebenarnya semuanya udah punya potensi unggul. Tinggal sekarang bagaimana dia menyikapinya setelah lahir ke dunia. Maka dia harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kebenaran itu hanya satu, dari dulu sampai sekarang. Al-Quran itulah yang benar, melanjutkan kebenaran yang dibawa oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Sedangkan yang menolak Quran itu berarti mereka salah. Allah maha waspada terhadap mereka, lagi maha mengetahui siapa di antara mereka yang berhak mendapat keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Karena itulah Allah melebihkan para nabi dan para rasul di atas semua manusia. Sebagian dari para nabi pun mempunyai kelebihan di atas sebagian yang lain. Dan Allah meninggikan sebagian dari mereka beberapa derajat. Dan Allah menjadikan kedudukan Nabi Muhammad SAW di atas mereka semuanya. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Kemudian kitab itu kami mewariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan orang-orang yang mengamalkan kitab yang benar, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya adalah orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunatkan dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Yang ketiga, orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunatkan, juga meninggalkan semua hal yang diharamkan, yang dimakruhkan dan sebagian hal yang diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa adapun orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dan orang-orang yang pertengahan ialah mereka yang mengalami hisab, tetapi hisab yang ringan. Adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri adalah orang-orang yang ditahan di sepanjang padang mahsyar menunggu syafaat dariku. Kemudian Allah memaafkan mereka dengan rahmatnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi
dalam berbuat baik, dalam menjadi terbaik di hadapan Allah. Moderat itu sebenarnya bukan pilihan, pertengahan itu bukan pilihan. Yang terbaik adalah yang ekstrim. Dia yang ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Dia menjadi orang yang full mengerjakan, melaksanakan Al-Quran ini. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapatkan surga dan mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan dari mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Beliau Rasulullah SAW bersabda, musyawaruna biddahabi wal fidah mukalalatin bidur wa alaihim akalilu min dur wa yakuti mutawasilatun wa alaihim tajun katajil muluk sababun jurdun wurdun makhalun. Mereka mengenakan gelang-gelang yang terbuat dari emas dan perak yang dihiasi dengan intan berlian, dan mereka memakai kalung yang terbuat dari intan mutiara dan yakut yang diuntai menjadi satu, dan mereka mengenakan mahkota seperti mahkota para raja. Mereka semuanya masih muda-muda, berusia sebaya, tampan-tampan, lagi bercela. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang tidak mau menjadi ahli surga? Tetapi kenapa orang tidak berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, yang pahalanya, pialanya adalah surganya? وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fil maut wala fi kuburihim wala fin nusyur wa ka'anni anzuru ilaihim inda syayhati yahfaduna ru'usahum minat turab yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba anal hajan inna rabbana laghafuru syakur. Tidak ada rasa takut dan ngeri bagi ahli la ilaha illallah saat menghadapi kematiannya, dan tidak pula dalam kuburnya, tidak pula ketika dibangkitkan. Dan seakan-akan aku melihat mereka saat dibangkitkan sedang menepiskan debu dari kepala mereka, seraya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan duka cita dari kami. Sungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Hadis riwayat Tabrani. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Mereka mengatakan bahwa Dialah yang telah menempatkan kami kedudukan dan tempat tinggal di surga ini sebagai karunia dan rahmat-Nya darinya, sekalipun amal-amal kami tidak sebanding dengan karunia ini. Rasulullah bersabda, la yaduhuli ahadan minkum amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyata gomadani yallahu birahmati minhu wa fadlin. Tidaklah amal perbuatan seorang dari kalian dapat masukkannya ke dalam surga. Mereka bertanya, dan tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga diriku terkecuali bila Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Di dalam surga kami tidak mengalami lagi kelelahan, kelesuan, dan kepayahan. Seakan-akan mana yang dimaksud menunjukkan bahwa hal tersebut ditiadakan dari mereka. Tiada kelelahan pada tubuh mereka, tidak pula pada arwah mereka. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Yang antara lain ialah dahulu mereka terbiasa mengerjakan ibadah ketika di dunia secara rutin, dan setelah mereka masuk surga kewajiban itu digugurkan dari mereka. Kemudian mereka berada di dalam kesenangan yang abadi dan terus menerus. Dalam surat Al-Haqqah ayat 24 Allah berfirman, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka di neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati,
dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikian kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Inilah petunjuk dari Allah dan peringatan itu. Bagi yang menolak Quran alias kafir, inilah akibat penolakan mereka. Rasulullah pernah bersabda, "Amma ahlun nar ladina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun." Adapun ahli neraka yang merupakan penghuni tetapnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Hadis riwayat Muslim. Dalam Az-Zukhruf ayat 77, Allah berfirman, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seseorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolongmu." Sudah di neraka, baru mereka sadar yang terlambat sekali. Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal perbuatan yang berlainan dengan yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Allah telah mengetahui bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, pastilah mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang bagi mereka melakukannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar dusta dalam pengakuannya itu. Karena itu Allah tidak memperkenankan permintaan mereka. Kesempatan itu sudah diberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa beralasan. Nabi bersabda, "Sungguhnya Allah telah beralasan terhadap seorang hamba yang telah diberinya usia hingga mencapai 60 atau 70 tahun. Sungguhnya Allah telah beralasan terhadapnya. Sungguhnya dia telah beralasan terhadapnya." Hadis riwayat Ahmad. Selain usia, otak untuk berpikir, Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, juga menurunkan utusannya dan para pewarisnya berupa para ulama dan para petugas Quran yang melanjutkan risalah Al-Quran. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan, petugas Allah, petugas Quran?" Mereka menjawab, "Benar, ada. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Al-Mulk ayat 8-9. 3 pelajaran penting dari episode ini. Yang pertama, mereka yang menolak Quran menyesal tapi tak berguna karena tidak bisa kembali. Kata Allah, "Aku sudah panjangkan umurmu, sudah didatangkan petugasku, tapi kalian menolaknya." Yang kedua, orang-orang yang menilai Al-Quran meskipun tidak sampai menjadi generasi unggul, artinya orang yang terbaik dalam melaksanakan Al-Quran, akan bersenang-senang di surga selamanya. Tidak ada capek, ranjang dari emas dan pakaian dari sutra. Yang ketiga, generasi unggul adalah orang yang melaksanakan Al-Quran dengan kualitas terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.